Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan terus memikirkan bagian akhir daripada topik yang kita bicarakan. Bagaimana meminta dengan tepat. Bacaan kita Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, bagian ini sudah kita pikirkan pada beberapa sisi. Supaya kita betul-betul menaruh harap kepada Tuhan, dijauhkan dari kecurangan dan juga kebohongan. Yang kedua, kita juga sudah membicarakan bagaimana supaya kita tidak meminta kekayaan tetapi juga tidak meminta kemiskinan. Yang ketiga, bagaimana kita peka pada apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sediakan. Maka yang keempat, bagaimana kita belajar untuk memilah keinginan dan kebutuhan sehingga kita tahu posisi kita dengan tepat dan kita tahu menempatkan diri dengan tepat dan akhirnya kita tahu juga untuk meminta dengan tepat. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita belajar dari doa yang dinaikkan di dalam Amsal ini, maka kita harus belajar mencermati posisi kita. Sebetulnya apa sih yang kita butuhkan di dalam hidup ini? Keinginan dan kebutuhan menjadi dua hal yang prinsip untuk diperhatikan. Kebutuhan adalah sesuatu basis yang ada pada diri kita yang harus dipenuhi. Tetapi keinginan belum tentu. Kita butuh makan, itu sudah pasti. Tapi keinginan terhadap makanan bisa jadi berbeda-beda. Misalnya, Anda butuh makan, sudah tersedia sepiring nasi dan sepotong lauk. Tetapi keinginan Anda lebih besar daripada itu dan Anda tidak mau itu. Sehingga Anda mencari sesuatu yang lebih daripada itu. Sehingga akhirnya over yang dimakan. Sehingga kalori yang didapat over, kolesterol menjadi over dan lain-lain over. Karena hanya sekedar memenuhi keinginan sehingga kita melewati batas kebutuhan sebetulnya. Sehingga saudara yang kekasih, banyak sekali sebetulnya yang kita miliki dalam hidup ini karena keinginan kita. Keinginan yang tidak berujung, keinginan yang tidak pernah kunjung usai, mengakibatkan kita mempunyai banyak di dalam kehidupan kita. Dapat ini, dapat itu, dan seterusnya. Nah, mari kita mulai memikirkan bersama-sama apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Mencermati tadi. Pertama, keinginan. Keinginan kita selalu memang menjadi ada polusi daripada dosa itu sendiri. Sehingga keinginan-keinginan kita memang kalau kita perhatikan baik-baik, kita koreksi, kita kaget karena terlalu banyak keinginan kita yang harus dikoreksi. Jadi keinginan bisa muncul karena keberdosaan manusia, keserakahan manusia. Ya, katakanlah dia butuh satu, tapi keinginannya meluap-luap sampai dia punya 2, 3 dan seterusnya karena serakah. Sudah punya untuk dirinya, lihat orang lain lalu pengen lagi, serakah. Itu bisa jadi karena dosa. Tetapi yang kedua, keinginan yang juga bisa karena satu ukuran-ukuran sosial di dalam pergaulan. Sehingga untuk mencapai strata kelas tertentu, maka muncul keinginan yang sebetulnya ingin meningkatkan diri dan mendapatkan harga dalam nilai-nilai sosial. Di mana orang kemudian memperhatikan dia. Yang ketiga, keinginan juga bisa muncul karena tidak ada pengendalian diri. Sehingga ketika yang dibutuhkan sudah terpenuhi, dia tidak pernah mampu merasa cukup, ya tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap keinginan-keinginannya. Lalu kemudian, ya mau ini, mau itu dan segala macam karena tidak ada pengendalian diri, keinginan merajalela. Tetapi yang keempat bisa jadi karena kekanak-kanakan. Sama seperti kanak-kanak pengen semua karena tidak tahu konsekuensi dari keinginannya. Anak-anak sangat ingin makan permen tanpa mengerti permen bisa misalnya membuat giginya berlubang dan seterusnya dan kurang baik untuk kesehatan dan seterusnya. Sehingga keinginan itu membuat si anak makan permen bukan sesekali tapi acap kali atau terus kali dalam jumlah yang banyak misalnya. Padahal ada aturan main. Dalam jumlah tertentu oke. Situasi tertentu memang itu dibutuhkan. Tetapi kalau kemudian itu menjadi semacam makanan terus-menerus, itu anak. Akibatnya terjadilah pembolongan pada gigi tadi. Karena anak belum mengerti konsekuensi dari keinginannya. Nah, tetapi kan kita orang dewasa yang seharusnya mengerti dari konsekuensi keinginan kita, bukan? Tetapi rupa-rupanya kita dewasa tahu konsekuensi dari keinginan, tetapi ternyata pengendalian diri tidak ada, tetap saja ditabrak. Sehingga itu menjadi satu hal yang mewarnai banyak sekali orang-orang Kristen di dalam meminta kepada Tuhan.
Sehingga meminta berdasarkan keinginan, tanpa memahami hakikat dari apa yang dibutuhkan. Nah, mari kita coba meneropong berbagai kasus, misalnya saudaraku yang kekasih. Ya, saya percaya semua kita butuh makan, kita butuh rejeki, kita butuh uang. Tetapi berapa banyak sebetulnya orang Kristen yang tenggelam dalam sebuah keinginan ketika meminta kepada Tuhan uang. Bahkan ketika memberikan persembahan pun, orang berharap akan kembali 2 kali atau berapa puluh kali kan begitu. Sehingga dia akan mendapatkan yang banyak. Itu keinginan. Padahal belum tentu itu menjadi kebutuhan dia. Kebutuhan umat sebetulnya adalah memberikan persembahan. Umat butuh melakukan itu, kenapa? Karena umat harus menyadari betapa kasih Allah sudah mendahului seluruh pikiran, sehingga di dalam diri kita ada lonjakan rasa syukur yang mendalam, dan kita butuh untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Lewat apa? Pemberian tadi. Tapi rupa-rupanya pemberian tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan umat dalam memberi, sehingga dikatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Tetapi berubah menjadi keinginan untuk memiliki, sehingga harap kasih 10 perak dapat 60 atau 100 atau paling tidak 20. Sehingga hawa nafsu untuk memiliki tadi menjadi sesuatu yang mendorong umat mempunyai keinginan yang mengerikan. Dan celakanya, di dalam doa-doa kita melulu hanya keinginanlah yang muncul. Keinginanlah yang datang ke permukaan. Kalau ada orang bersalah, ini menjadi contoh kedua. Alkitab berkata, berdoalah untuk musuhmu, berkatilah dia. Ternyata itu menjadi kebutuhan kita loh saudara. Kita adalah orang yang mempunyai kebutuhan untuk mendoakan musuh kita. Kita adalah orang yang mempunyai kebutuhan supaya musuh kita itu diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita punya keinginan yang sangat luar biasa karena kemarahan yang sangat meluap. Maka kita sangat ingin supaya musuh kita itu terkutuk dan hancur. Kita tidak ingin kalau musuh kita itu diberkati oleh Tuhan, bukan? Karena hawa nafsu dan kemarahan yang sudah tidak terkendali. Sehingga muncullah keinginan yang ternoda, yang mengakibatkan kita tak lagi mampu memandang pengampunan sebagai sebuah kebutuhan orang percaya dalam mengaktualisasi iman percayanya. Tetapi yang ada adalah keinginan untuk mengumbar hawa nafsu, sehingga muncul pembenaran pada diri karena kehancuran pada musuhnya. Wow, ini sangat mengerikan saudaraku. Oleh karena itu, memang tidak sederhana menjadi orang Kristen dan tidak sederhana untuk memahami doa. Tetapi, ironisnya, orang Kristen justru sangat bernafsu dan sangat suka doa yang berbasiskan kepada keinginan, bahkan mengekspos keinginan itu, bahkan memaksakan keinginan itu sedemikian rupa. Sehingga tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan di sana. Untuk meminta apa saja kepada Tuhan, tanpa mau mengukur dan memeriksa diri, itu pada tempatnya atau tidak. Saudara-saudaraku, ini kenyataan kehidupan yang seharusnya disadari orang percaya. Dan orang percaya seharusnya belajar untuk merubah diri, sehingga tidak menjadi seperti apa yang tampak menakutkan dalam keseharian kehidupan. Alangkah indahnya kalau tiap orang tahu akan kebutuhannya dan mampu mengendalikan keinginannya, sehingga keinginannya tak membuat ia berlebihan dalam kebutuhan, tak melenceng dalam kebutuhan, sehingga mengamankan dirinya. Ingat, Anda memang membutuhkan makan, tapi ada porsinya. Anda membutuhkan lauk pauk gizi, tapi ada ukurannya. Jangan sampai itu berlebih, lalu menjadi celaka yang mengerikan. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita memikirkan runtut di dalam kehidupan kita, bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Oleh karena itu, kita mesti terus belajar untuk memilah-milah antara keinginan kita dan kebutuhan kita yang real. Kalau kebutuhan adalah kebutuhan yang memang harus ada, kebutuhan adalah sesuatu yang sah, kebutuhan adalah sesuatu fakta. Kita butuh berapa kalori tiap hari, kita butuh lemak, oh iya butuh ini, oh iya butuh ini, ya kita butuh manis, butuh. Tapi kalau over, sekadar ingin manis-manis ya akhirnya jadilah kita diabetes. Ya. Kita butuh lemak untuk hidup kita sehari-hari, untuk pembakaran. Tetapi kalau kemudian kita tidak bisa mengendalikan keinginan, jadilah kolesterol, kan begitu. Nah oleh karena itulah di dalam kerohanian pun kita harus memahami hal yang sama. Bagaimana kita belajar untuk menyadari apa yang menjadi kebutuhan kita. Ternyata kalau kita selusuri baik-baik, kebutuhan orang percaya adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi keinginan orang percaya justru dinodai oleh keinginan lari dari situ. Ya, ketimbang beribadah,
Kalau ditanya jujur ya kita lebih pengen nonton TV lah ya. Jalan-jalan atau happy-happy lah. Kan itu keinginan kita. Kalau ditanya menderita, wah kita mana pengen. Keinginan kita adalah orang lain lah menderita. Kalaupun harus menderita jangan saya. Sehingga untuk mengkamuflase itu bahkan ada pengkhotbah yang mengatakan, saudara-saudara, Yesus telah menderita untuk kita, maka kita tidak lagi akan menderita. Ini kejahatan yang paling mengerikan bukan? Karena memang semua manusia tidak ingin menderita. Sehingga dia memenuhi keinginan itu dengan mengatakan tidak akan menderita. Padahal Yesus dengan jelas mengatakan, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Seharusnya kita berani menanggung seluruh konsekuensi yang terjadi di dalam kita percaya kepada dia. Tapi keinginan kemanusiaan membuat kita memberontak dan sulit untuk taat bukan? Ingat, itu kebutuhan orang percaya melakukan kehendak Allah. Tapi saat bersamaan ada keinginan yang lepas dari semuanya, maka hidup kita seperti medan tempur. Nah, itu sebab Paulus pernah berkata dalam kitab Roma bukan? Apa yang kuinginkan baik, tapi bukan itu yang aku lakukan. Yang aku tahu tidak baik, yang aku mau hindari, justru itu yang aku kerjakan. Paulus menunjukkan betapa konfliknya batin orang manusia berdosa. Betapa terjadi benturan-benturan dan pertempuran-pertempuran yang tidak kunjung usai. Yang membuat kita terpojok pada posisi yang sangat-sangat tidak enak. Bertanding dan bertarung. Nah, karena itulah saudaraku yang kekasih, kita perlu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Kita perlu untuk menyadari sepenuhnya bagaimana melakoni kehidupan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Alangkah indahnya. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Jadi di dalam diri kita punya musuh yang bernama keinginan. Yang bisa berbahaya kalau tidak dikendalikan. Apa saja kita ingin. Karena itulah orang dewasa dalam beriman. Ia akan mengendalikan, memilah mana keinginan yang perlu untuk dipenuhi dan mana yang tidak. Mana keinginan yang sejalan dengan kebutuhan dan mana yang tidak. Sehingga ia tidak menjadi orang yang bernafsu dalam berdoa. Makanya dikatakan jauhkan aku dari kecurangan dan kebohongan. Karena kecurangan kebohongan seringkali muncul untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bukan yang dibutuhkan. Tetapi ketika mengatakan Tuhan aku tidak minta kekayaan ataupun kemiskinan. Tetapi apa yang menjadi bagianku? Itu kebutuhan. Yang memang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Walaupun kebutuhan seringkali tidak sejalan dengan keinginan. Dan keinginan bertabrakan dengan kebutuhan. Itu ada di dalam diri siapa? Dalam diri kita. Kapan? Bersamaan. Dan itu terjadi pertandingan tiap hari. Dan kita harus memenangkan pertempuran-pertempuran. Kalau dalam pimpinan Tuhan kan. Tapi kalau tidak. Kalau jauh dari Tuhan. Kalau tidak dipimpin oleh Roh. Berapa banyak kekalahan yang kita alami. Dan itu terjadi. Sehingga bunyi doa selalu menjadi bunyi doa yang sangat rohani. Tuhan yang Maha Kuasa. Berkati ini, berkati itu, minta ini, minta itu. Bagus. Engkau Allah pencipta langit bumi yang bertahta di surga. Indah sudah pembukaannya. Indah semua doanya. Atau ajarannya orang beriman akan begini, akan begitu, punya ini dan punya itu. Bagus. Tapi kalau diukur ternyata. Kalau digali ternyata. Kalau diselidiki ternyata. Semuanya bersumber pada keinginan yang manusiawi sekali, bukan? Bukan pada kebutuhan. Karena itulah banyak sekali orang-orang Kristen yang sebetulnya beragama dan meminta berdasarkan keinginan dirinya, bukan kebutuhan. Seharusnya orang Kristen hidup dalam kebutuhannya, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita untuk diberikannya. Kebutuhan itulah seharusnya keinginan kita. Keinginan harusnya sejalan dengan kebutuhan. Ya. Aku minta, ya Tuhanku, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Semoga itu yang menjadi kebutuhan sekaligus keinginan kita. Tapi apa iya? Ini yang sulit. Karena seringkali justru kecurangan, kebohongan mengamankan kita. Kecurangan, kebohongan membuat kita bisa menikmati ini dan itu. Kecurangan, kebohongan bisa membuat kita dapat ekstra. Membuat kita takut jujur, bukan? Karena itu sulit mencari orang yang jujur. Menjadi tidak mudah. Nah, saudara yang kekasih, ini menjadi pemikiran-pemikiran serius yang kita perlu tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Supaya kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ingat tadi, di dalam diri kita terjadi pertarungan itu terus menerus. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, kita perlu dengan jujur untuk tidak membungkus
keinginan kita atas nama kehendak Allah. Tidak membungkus keinginan kita dengan bernama dapat berkata ini berkat dari Tuhan. Tuhan mau umatnya begini, Tuhan mau umatnya begitu. Padahal itu hanya keinginan manusiawi kita yang berdosa itu. Seperti orang bilang misalnya Tuhan tidak mau umatnya miskin, Tuhan mau semua umatnya kaya. Dapat ayat dari mana itu? Iya kan? Karena di Alkitab ada janda miskin yang luar biasa. Ada Paulus dan para rasul yang hidupnya juga miskin. Tetapi ada juga yang kaya seperti Yusuf Arimatea, Cornelius. Tapi tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak mau kita miskin. Nanti dulu. Karena Yesus sendiri pun miskin. Tapi juga tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan tidak mau kita kaya. Tapi kaya memang menjadi keinginan kita. Semua kita manusia. Kita tidak mau miskin. Maka untuk memenuhi keinginan kita karena kita orang beriman, orang beragama. Kita bungkuslah kata-kata tadi. Tampaknya sih baik ya. Bagus dong, Tuhan gak mau orang Kristen miskin. Kan bagus kalimatnya. Kayaknya pro banget sama kita, membela banget sama kita. Wah kayaknya kita happy sekali deh. Gitu kan. Tapi ternyata lain ya. Tuhan tak omong begitu tuh. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih perlu kehati-hatian di dalam kehidupan keseharian kita. Supaya sekali lagi kupaya. Kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Keinginan-keinginan kosong yang membunuh kehidupan kita. Keinginan-keinginan kosong yang sebetulnya tidak bersumber dari Tuhan kita. Tetapi sebaliknya marilah kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya sungguh kita bisa menghidupi kehidupan ini dan dibahagiakan olehnya. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang bersyukur atas ketetapan-ketetapannya. Supaya sungguh di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Bukankah itu menjadi doa dan pengharapan kita saudaraku yang kekasih? Camkan, pikirkan, renungkan. Supaya kita bergairah di sana memenangkan pertandingan pertarungan yang ada. Untuk puji hormat bagi nama Tuhan kita. Mari kita belajar memilah keinginan dan kebutuhan kita. Mari kita belajar jujur terhadap realita itu. Dan terus belajar untuk bertumbuh dalam pengendalian diri yang utuh. Sehingga mampu mengendalikan diri kita. Dan dengan demikian mampu mengendalikan keinginan kita. Supaya keinginan kita sejalan dengan kebutuhan kita. Alangkah indahnya. Oleh karena itu dalam doa seperti yang sudah saya sebut di depan tadi. Mari kita jujur, jangan mengkamuflase keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak baik. Dalam nada iman, orang percaya, orang hebat, orang luar biasa. Sehingga akhirnya yang terjadi justru sejatinya adalah penipuan-penipuan. Bukan kesejatian. Meminta dengan tepat hanya mungkin. Kalau kita menyadari kebutuhan kita dengan tepat, dengan benar. Ingat, kebutuhan orang untuk hidup adalah makan minum yang cukup. Tapi kebutuhan untuk orang beriman adalah melakukan kehendak Tuhan. Tapi keinginan orang percaya selalu ingin lari dari Tuhan. Keinginan orang percaya seringkali tergoncangkan dengan keinginan dunia. Sama seperti Petrus yang bisa menyangkal Yesus. Sama seperti Yudas yang bahkan menjual Yesus. Ada keinginan yang kuat di sana. Yang satu keinginan untuk selamat dan tetap aman tentram. Sehingga menyangkal dan melarikan diri menyelamatkan diri. Yang satu ada keinginan yang sangat kuat terhadap nilai-nilai uang. Sehingga dia terjebak menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apa keinginan Anda? Periksa loh. Jangan-jangan kita ini lagi dalam pergumulan doa. Lagi nunggu-nunggu jawaban Tuhan. Tapi ternyata doa kita itu cuma keinginan kita saja. Lalu ketika tidak dikabulkan kita kecewa dan kita marah, saudaraku. Aduh Tuhan, sudah sekian tahun kok gini kok gitu. Tapi tidak ada waktu dan tidak ada keberanian untuk mengintrospeksi diri sendiri. Itu keinginan atau kebutuhan? Ayo berani untuk berpikir benar, tapi juga ayo berani untuk berbuat benar dan ayo berani supaya sungguh-sungguh kita dihidupi oleh kebenaran, melakukan kebenaran untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Sehingga dengan demikian seperti yang saya katakan tadi, seluruh keinginan kita kuliti, kita kenali sampai ke dalam-dalam. Sebetulnya ini kehendak Allah atau bukan. Dan jangan menunggangi membungkusnya dengan firman yang dimanipulasi. Nah, saudaraku yang kekasih, biar ini menjadi pemikiran-pemikiran serius tadi. Sehingga kita menemukan kesejatian hidup kita bisa memilah mana keinginan dan kebutuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang bukan. Dan akhirnya kita berdoa dengan benar, berdoa dengan tepat,
meminta dengan benar, meminta dengan tepat, sehingga ketika Tuhan memberikan, hidup kita berbahagia. Meminta yang tepat adalah, Tuhan, ajar aku melakukan apa kehendak-Mu. Ya Tuhan, mampukan aku untuk mengasihi sesamaku. Ya Tuhan, buat aku tak berhenti dalam melayani-Mu. Ya Tuhan, jadikan aku tetap rendah hati, sekalipun banyak karya yang Kau percayakan dalam hidupku. Oh, ya Tuhan, ajar aku berani untuk menanggung seluruh resiko dalam mengikut-Mu. Bukankah itu sebuah keinginan yang sejalan dengan kebutuhan? Karena keinginan yang benar adalah sejalan dengan kebutuhan, dan kebutuhan orang percaya adalah mengaktualisasi imannya sehingga Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk memilah antara keinginan dan kebutuhan hidupmu, dan selamat menghidupi ketetapan Tuhan, kebenaran Tuhan, sehingga itu menghidupi kehidupan kita, hidup kita memuliakan Dia. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, supaya Tuhan kiranya menuntun membimbing kami di hari-hari kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya kami diajar memilah antara keinginan yang bersifat kedagingan dengan kebutuhan real kami. Dan ajar kami juga sebagai orang percaya untuk menyadari apa yang menjadi kebutuhan kami, di mana keinginan harus tunduk dan takluk menyesuaikan diri, sehingga kami bisa mengaktualisasi apa yang menjadi kehendak ilahi dalam hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Amin.